Warna pelangi ada 7, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini mudah diingat dengan hafalannya itu Magiku Hibiniu. Dan kenapa aku bahas ginian? Karena aku akan menceritakan hidupku yang penuh dengan warna pelangi yang indah. Tapi sebelum itu, intro dulu ya. Hai teman-teman, kali ini aku akan menceritakan pengalamanku waktu pertama kali aku daftar sekolah online. Oke, aku bingung mulainya dari mana dan bagaimana. Tapi waktu aku daftar sekolah online karena sebuah virus yang namanya Corona atau COVID-19, aku harus sekolah online dan juga daftar sekolahnya juga harus online. Jadi sebelum aku daftar sekolah online dan juga sebelum aku lulus dari MTS, aku milih-milih SMK dulu untuk melanjutkan pelajaranku ke tahap selanjutnya. Dan bingung waktu itu aku milih SMK yang mana dan juga jurusannya apa. Aku juga bingung. Jadi aku cari-cari dulu hobiku yang paling aku sukai. Dan singkat cerita aku menemukan hobi yang aku paling suka, yaitu menggambar. Dan jurusan yang terkait dengan itu adalah multimedia. Dan aku juga sudah menemukan SMK yang cocok denganku. Setelah itu aku memberitahu orang tuaku sekolahnya di mana dan juga jurusan apa yang aku pilih. Dan pasti kalian tebak, aku diizinkan bersekolah di tempat yang aku pilih. Tidak, malahan orang tuaku tidak setuju. Lalu bapakku ngomong begini. Kamu kenapa pilih sekolah di situ? Dan apa tujuan dari jurusan yang kamu pilih itu? Nanti kalau aku masuk jurusan itu, aku mau jadi seorang content creator yang terkenal atau menjadi seorang editor handal loh, Pak. Setelah aku bilang begitu ke bapakku dengan bijak berkata, Gak guna kamu masuk jurusan itu. Lagian kan kamu kalau masuk jurusan itu mau kerja apa? Bagusan kau masuk jurusan tata boga aja. Di jurusan itu nanti kamu bisa belajar memasak dan jadi koki di restoran-restoran terkenal. Dan lagian kamu kan suka memasak. Oh, atau kamu masuk jurusan kecantikan aja. setelah bapakku bilang bagian kecantikan, dari tadinya aku yang mau niat sekolah jadi nggak niat sama sekali. Lebih baik aku jadi pengangguran daripada harga diriku terinjak-injak. Kalau misalnya aku masuk jurusan itu dan sukses menjadi tukang makeup, otomatis aku bekerja dengan banyak wanita. Dan aku malah menjadi bencong sejati nanti. Kalau misalnya ada reunian sekolah atau jumpa teman di jalan, nanti kalau dia nyapa aku bersikap begini. Hei Gardam, kamu sekarang kerja di mana dah? Dan dulu waktu SMK kamu tuh masuk jurusan apa ya? Oh iya Jeng, sekarang aku jadi tukang makeup di jalan dekat sana Jeng. Dulu waktu SMK aku masuk jurusan kecantikan Jeng. Kalau betul begitu, lebih baik aku jadi pengangguran daripada begitu. Nanti aku dicap sebagai penyuka sesama jenis lagi. Dan untungnya aku nggak masuk jurusan itu. Tapi aku masuk jurusan yang lebih parah daripada itu semua, yaitu jurusan kimia industri. Ahem. Bukan aku mau sombong atau gimana ya. Tapi aku kalau masuk jurusan itu mungkin karena hoki-hokian kali. Nah setelah aku lulus dari MTS, aku sama orang tua aku mengambil rapat ijazah sementara waktu itu. Dan saat pengambilan itu wali kelasku ngomong begini sama mamaku. Bu, nanti anaknya mau lanjut kemana? Ke SMK atau ke SMA? Belum tahu, Bu. Nantilah. Oh, belum tahu ya, Bu. Kalau bisa saranin, masukin aja ke SMK jurusan komputer. Selama saya mengejar di sekolah ini, anak ibu kerjanya main laptop terus, jadi mungkin itu kesukaannya. Mungkin setelah ibu masukkan ke jurusan itu, nanti anak ibu malah makin giat belajarnya. Nah setelah ibu wali kelasku ngomong begitu, yang tadinya aku mikir bakalan masuk jurusan kecantikan dan menjadi banci, pikiran tentang jurusan kecantikan itu seketika sirna. Dan ditambah lagi mamaku ngomong begini. Oh iya ya, Bu. Dalam hati aku berkata, dan akhirnya aku pulang dari sekolah dengan wajah penuh ceria dan gembira. Karena aku kira aku bakalan masuk jurusan yang aku pilih dan sekolah yang aku pilih waktu itu. Beberapa minggu pun berlalu dengan cepat. Dan waktu pendaftaran online pun tiba. Dan malamnya mamaku dan juga tetanggaku yang ingin membantu mamaku untuk mendaftarkan aku bingung waktu itu untuk mendaftarkan aku sekolah di mana. Lalu aku bilang begini ke mamaku. Mama, masukkan aja aku ke jurusan multimedia di SMK yang di sini loh, Mak. Tapi kan kamu goblok, pasti kamu nggak bakalan lolos. Kan nilaimu jelek semua loh. Iya juga sih, Ma. Nah, karena perdebatan itu, tetangga aku nyarani mamaku untuk masukkan aku ke jurusan kimia. Dan aku akan sedikit cerita nih ya. Tetanggaku ini pernah sekolah di sana dan akhirnya berhenti karena diskors selama seminggu dan dapat surat dari sekolah karena kasus sering bolos dari sekolah. Dan dia nyarani mamaku untuk sekolah di sana. Karena katanya kalau aku masuk sekolah di situ nggak mungkin nggak lolos karena nilai KKM untuk masuk sekolah di situ nggak perlu terlalu tinggi. Dan itu seperti aku disarani untuk menjadi koruptor di masa depan. Dengan kepintaran dan juga kebijaksanaan dari mamaku,
itu, mamaku malah setuju dengan saran dari tetanggaku yang sering bolos dan juga sering kena skors dari sekolahnya. Dan kalian mau tahu wajahku saat tetanggaku bilang begitu? Gak perlu lo tanya wajahku waktu itu. Gak perlu. Dan esoknya aku sama orang tuaku pergi ke sekolahnya itu yang dibilang sama tetanggaku itu. Dan ini sedikit info aja ya, aku sama orang tuaku itu pergi ke sekolahnya itu untuk tahu cara daftar sekolah online-nya. Karena aku sama kedua orang tuaku bukan manusia yang datang dari masa depan, pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu untuk mendaftarkan aku sekolah online waktu itu, bukan. Dan waktu aku datang ke sekolahnya itu, aku lumayan terkejut gitu, karena bukan aku sama orang tuaku saja yang nggak tahu cara daftar online yang nggak jelas kayak gitu. Ternyata banyak orang yang nggak tahu cara daftar online yang nggak jelas kayak gitu. Singkat cerita, aku sama orang tuaku selesai mendaftarkan aku sekolah online waktu itu dan akhirnya kami pulang. Dan aku berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi takdir aku yang sebenarnya di mana aku disekolahkan yang pantas. Dan aku harap pada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyekolahkan aku ke sekolah yang aku pilih. Tapi takdir memiliki kejutan kepadaku. Karena waktu pertengahan pengumuman, aplikasi pendaftaran online-nya itu update dan saat yang dia update, mamaku malah nggak tahu ID dan password saat memasuki pendaftaran online-nya itu. Karena saat aplikasinya yang diupdate, aplikasinya itu bilang begini. Saat aku baca begitu, aku sama mamaku panik guys. Karena kalau aplikasinya itu nggak diupdate, aplikasinya itu nggak bisa dibuka. Di tengah-tengah kepanikan, mamaku ada ide untuk menghubungi kenalannya yang tahu hal-hal yang beginian. Dan akhirnya kepanikan itu pun sedikit mereda. Tapi sekarang aku yang panik karena aku nggak mau bersekolah di situ. Dalam hati aku ngomong, please lah, jangan lulus biar aku bisa masuk ke jurusan multimedia, please. Dan besok malamnya saat mama aku ke rumah kawannya itu membuat aku deg-degan. Setelah beberapa jam aku menunggu kabar apakah aku lulus atau enggak, itu membuat aku makin deg-degan. Dan akhirnya aku berdoa kepada Tuhan yang terbaik untukku. Dan pada akhirnya mamaku pulang dan memberikan kabar yang bikin bapakku bangga dan mamaku juga bangga kepadaku. Karena aku lulus dari sekolah pilihan tetanggaku yang sering bolos saat sekolah itu, dan juga pilihan orang tuaku itu. Tapi di tengah kebahagiaan itu, aku merasa kecewa dan suasana hatiku dan wajahku suram karena aku lulus dari sekolah pilihan tetanggaku yang sering bolos dan juga orang tuaku itu. Dan selama aku bersekolah di situ, aku tidak ada merasanya semangat hidup dengan pelajaran kimia dan juga fisika yang membuat otak aku. Oke, ini video terpanjang yang pernah aku buat dan ini video dengan mengajak kolaborasi animator yang terbanyak ya. Lumayan banyak lah untuk mengisi suara beberapa karakterku. Jadi makasih banyak ya kepada Kak Blue, Kak Swaski, Kak Acobean, Kak Syahdiari. Ya makasih banyak lah suaranya. Kalian itu suaranya pokoknya the best lah. Pokoknya kalian harus subscribe mereka lah. Pokoknya harus karena animasi mereka itu bagus-bagus, bahkan lebih bagus daripada punya aku. Waduh, kok sedih ya? Dan juga makasih ya atas fan artnya. Wih gila, fan art kalian sangat the best pokoknya. Bagi kalian yang mau ngirim fan art, silakan tag aja di IG aku ya, Guardian.v. Silakan langsung aja tag ke IG aku kalau ingin ngirim fan art. Oke, itu saja yang ingin aku sampaikan dan ingin ku bicarakan. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kalian supaya aku update video baru. Dan see you next time. Bye bye.